Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'aza jundah wa hadhamal ahzaba wahdah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran birububiyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan linubuwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'ina amma ba'da. Hadratil mukarram, para asatiz, para kiai, para guru, orang tua, juga pemimpin masjid dan musola yang saya tidak sebutkan, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Lurah kita, Bapak Rudi Budianto, juga Ketua Kuliah Subuh Bapak Ustadz Haji Abdul Munir MPD, rangkap orang tuanya Bapak Ustadz Muallim Haji Ali, Ustadz Haji Tabroni, Ustadz Hasan, para guru Kiai Haji Dr. Taufik, gelarnya banyak udah gitu, kebanyakan mungkin gelar. Iya, Kiai Haji Syihabuddin MA, Ustadz Haji Abdul Rahman, juga Bapak Haji Asyik, ya, termasuk Bapak Kiai Haji Dr. Andas, ya, Abdul Rahman Arif, Pak Kiai Haji Dr. Andas Jumadi Husain MA, yang alhamdulillah ya hadir di tengah-tengah kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini 3 hadis, banyak banget 3 hadis, cuman saya rangkum aja ya. Saya teringat dalam kitab Nasha'ul Ibad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, laula khamsu hisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Kalau enggak ada yang 5 perkara, manusia soleh semua. Tapi karena ada 5 perkara, manusia jadi enggak soleh. Ya, kalau enggak ada 5 udah soleh semua dah. Tapi karena ada 5 enggak soleh. Tapi kalau baik mah pasti baik kita semuanya. Baik sama ya, bini kita juga baik, belum solehah Pak. Bedanya solehah sama baik beda. Kalau namanya soleh begini Pak, saya ingat ya Abah Anom, saya masih nyantren di sana ya. Abah Anom saya pernah di sana setahun di Tarakat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu dia malam itu duduk ngeliatin ke arah masjid. Bininya perhatiin, ini abah ngapain? Ternyata ada seorang janda ya, yang baca Quran, suaranya enak. Abah ngomong dalam hati, belum punya turunan kayaknya nggak bener juga, ini masih belum, saya masih nyari lagi kalau begitu. Bininya tahu, bah kabitaeun oh untuk diem tuh ya. Bini nggak lama besoknya bininya lamarin tuh sama perempuan, dilamarin. Mau enggak abah mau jadi istri, mau menjadi suami, dia nyari ini. Perempuan tuh mau aja gitu.
tuh akhirnya dapat namanya Kang Ujang, itu yang bisa nerusin tuh. Kalau bengongnya kiai, kalau bengongnya kita emang gak punya duit lain ya, itu namanya solehah. Tapi nggak bisa buat kita. Kenapa? Rasulullah begitu hebatnya, ketika Rasulullah dibawain makanannya, ada makanan, kata Rasulullah sisain buat keluarganya Khadijah. Kata Aisyah, abang masih inget aja. Tuh, merah juga. Apa kata Rasulullah? Ibumu ini cemburu katanya. Gitu ya. Nah ini kalau ada yang lima, kita insya Allah saleh semua. Tadi disebutin tadi zalim dalam kitab Sabilul Ittikar wal Iktibar bima yamurul a'mar, itu al-Isah apa namanya, Abah Habib Alawil Haddad menuliskan dalam kitabnya itu. Salah satunya apa? Mayyukhsha min suyu'il khatimati, banyak orang ditakutkan matinya su'ul khatimah ya. Wali kalau ditanya, wali yang ibadahnya, kalau kita sih boro wali murid kita mah, wali yang luar biasa yang dituliskan dalam kitab Minhajul Asfiya ila Tariqil Auliya. Apa yang ditakutin dia? Yang ditakutin dia adalah ketika dia meninggal dunia bukan husnul khotimah. Makanya Imam Ba'alil Haddad menulis dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, dituliskan oleh dia, jangan lupakan ente setiap habis sholat minta untuk husnul khotimah. Salah satu doanya, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ulang salasa marrah. Ya, harus kita minta. Nah, itu dalam kitab masih. Dalam kitab Nasul Ibad, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi mengajarkan untuk menjadi husnul khotimah, jangan lupakan sholat fajar dengan doa. Kita lupa Allahumma ghfir li ummati, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummata, Allahumma aslih ummata, Allahumma jbur ummata, Allahumma fastur ummata. Bapak hafal enggak? Hah? Insya Allah lupa. Itu kan diulang itu Pak. Allahumma fal ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad. Ulang lagi, Allahumma ghfirli ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amata ya rabbal alamin. Allahumma arham an ummati Sayyidina Muhammad rahmatan amata ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Terus baca lagi doa yang direwayatkan daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi yang dituliskan dalam Irsyadul Ibad ila Sabilil Rasyad. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Cakep nggak Pak? Cakep. Sampai sini aja dah. Beres urusan kita. Kita takut itu soal tema. Salah satunya apa? Soal tema itu menyusahkan orang muslim. Bukan menzolimin, nyusahin aja kita bisa matinya suul khotimah. Ya. Syekh Nawawi jelasin gimana cara nyusahinnya. Nyusahin ada 3 kata Syekh Nawawi. Ini baru yang zolim doang nih. Nyusahin ada 3. Bil maqal. Mulut kita ngomongnya nggak enak sama orang, ketemu orang udah agak enak aja, ngomongnya enak ketemu orang assalamualaikum waalaikumsalam, sukses alhamdulillah khair. Makanya orang Arab gitu ketemu bakhair khair, baik terus. Kalau kita nggak bisa, kita udah diajarin ketemu assalamualaikum keselamatan buat kamu, waalaikumsalam.
Masya Allah luar biasa nyebutin absus salam bainakum aja ribet gitu ya. Orang kita salamnya dijawab Waalaikum, Waalaikum, Waalaikum dibilang. Nah iya, sama juga dari jalan kita jauh banget. Pak Haji kafir, kita jawab lah Pak Haji mampir. Kafir, Pak Haji kafir kata di mampir. Oh ya entar, wah entar sekarang. Insyaallah ya, itu baru kita nyusahin orang muslimah dengan mulut, perkataan. Bil af'al dengan perbuatan, nyusahin banget. Enggak dengan af'al, bil jah dengan hati. Ini yang paling susah Pak, paling susah. Kita nyenengin orang aja kadang-kadang susah banget ya, nyenengin orang aja. Lihat sahabat Nabi siapa? Nuaiman. Biar gimana Rasulullah senang. Kenapa? Jangankan aku, kata Rasulullah, Allah pun tersenyum kepada Nuaiman ya. Kita begitu ya jadi orang, tapi jangan kerejekan juga, repot. Masya Allah tuh. Nih yang zalim. Yang kedua, syukur. Imam Maliki itu kalau naik dokar, pernah naik dokar, tangan dokar Pak, delman. Itu begitu naik delman, yang nyupir delman ngomongnya begini, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah. Masya Allah. Itu Imam Maliki bilang, Bang, emang gak ada sebutan lain Bang? Wahai Tuan Syekh, di dunia ini hanya muat syukur dengan sabar, gak lebih dari itu. Makanya salah satu wali itu sabar Pak, sabar. Ada orang Pak mengatakan sabar, kagak pernah sabar, nggak mau kerja. Ada lagi tuh nggak mau kerja dia, ya kerjaannya ngaji aja, ngaji. Sampai bininya ngomong, ente tahu nggak, aneh di madu sama bini, sama laki aneh sama apa? Sama kitab. Dia ngaji mulu katanya, nyari duit kagak. Akhirnya bininya protesnya ngapain? Itu kitab ditaruh di meja makan, ditutupnya kuping saji. Nah suaminya banyak lapar, Pak, dibuka kitab, dia kagak marah. Kabarnya makan tuh kitab, dia kagak ngomong, dia kagak marah, dia baca udah. Begitu emang begini adanya. Tuh, jadinya orang alim tuh. Makanya kudu sabar, salah satunya menjadi orang alim masa sabar. Kalau kurang sabar, Masya Allah bubar. Ya Allah. Itu pun sama, syukur harus ada. Mana? Contoh kita buka dalam kitab Uqudul Jen. Itu kitabnya tipis, kalung perak disebut uqud, itu kan ikatan. Jen itu perak, ikatan perak enak, kalung perak. Syekh Nawawi bin Muhammad Al-Jawi ada mengisahkan Pak. Ada seseorang punya istri, Masya Allah, luar biasa baiknya, solehnya, tapi suaminya fajirnya bukan main. Suaminya tukang durhaka, istrinya tukang ibadah. Cuman istrinya ibadah enggak lepas Pak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemana aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya suaminya kedebat melihatnya, lagu lu udah kayak ustazah, Bismillah mulu ya. Akhirnya suaminya pengen uji nih, apa sih kehebatan Bismillah gitu. Yang sementara Bismillah disebutkan dalam kitab Kasifatus Saja oleh Syekh Nawawi bin Muhammad Al-Jawi mensyarahi kitab Salim bin Sumer Al-Khudrami, dinyatakan di situ mana orang baca Bismillah maka tidak baca Bismillah dan satu bab bahwa abtar maknanya terputus keberkahan. Itu dia belum ngaji tuh, jadi nggak tahu, dia bilang belagu banget baca Bismillah mulu ngapa-ngapain.
Gitu. Kita gitu. Kita anggap ringan. Bapak baca kitab di mana Tanbihul Ghafilin, Imam Abdullah Samarkandi pernah ditanya, mengapa engkau punya derajat yang begitu tinggi di mata para ulama? Kata Syekh, daripada dia mengatakan, pengarang Tanbihul Ghafilin ini Abdullah Samarkandi ngapa bilang, tidaklah aku melupakan setiap melakukan pekerjaan, maka aku dawamkan baca bismillah sesudahnya alhamdulillah. Tapi benar-benar jangan bismillah begitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sama Pak, bapak baca doa makan, itu balik, Allah barik lana fi marozana, bismillah nggak dibaca, kagak sah. Allahumma barik lana doif. Di kitab-kitab yang benar malah bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia nggak baca bismillah, maka di tengah-tengah lagi makan baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Jelas itu karena bismillah. Dia gitu. Nah ini laki, wah dagu banget, gue pengen coba panggil. Mah kemari, kenapa? Ini ada duit sama dompetnya dikasih, lu hitung dan banyak juga tuh. Lu simpan, katanya laki, simpan yang bener mah. Rupanya ini istri nyimpan baca bismillah, ditaruh di pojokan banget, pojokan lemari, diintip sama suami. Oh di situ naronya gitu. Begitu istrinya tidur, dia ambil dompet, dia ambil diceburin ke sumur. Subhanallah, sumur, sumur. Udah pagi-pagi dia minta, maaf bikin kopi, mah duit yang semalam masih ada mah. Nah ada bang, bawa kemari. Begitu dibawa, dia ngambil, sebelum ngambil itu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan malaikat turun, lo ambil tuh yang namanya itu ente, ambil itu dompet ada isinya di sumur, letakkan pada tempatnya. Malaikat ambil buru taruh, begitu pegang bismillah kena tuh dompet. Ya begitu kena, nih bang, lakinya motor, masya Allah semalam udah lemparin sumur, masih ada saja. Itu berkat bismillah. Itu istri yang penuh syukur. Insya Allah. Nah yang terakhir, kamu 3 ganjangan kita ini, ya kita bebas-bebas aja. Yang terakhir tadi apa? Oh iya, al-ajalatu minas syaitan wa ta'ani wa rifqi minar rahmani. Kalau hadis gitu. Al-ajalatu minas syaitan, buru-buru kerjaan setan. Ini pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Sam'un dalam kitab tafsir Yasin, oleh Sam'un kepada Yohana dan Paulus. Ketika Yohana dan Paulus dia masuk negara Antiokhia. Begitu masuk negara Antiokhia, Yohana dan Paulus ini bertakbir. Raja marah, tangkap, gebugin. Ini orang tukang bohong, dimasukin penjara. Begitu dimasukin penjara lah, bingung nih, diutus lagi. Itu Sam'un, dia kepala Al-Hawariyin, kalau kita bilang Samson. Dia diutus lagi. Begitu diutus, dia deketin tuh raja, bergaul. Ngapain? Saya bawa roti, bawa makanan buat penghuni sel, salah satunya temennya. Dia ngomong di situ. Ente, kerjaan ente kayak perempuan yang dari muda nggak kawin, udah tua udah kawin. Begitu udah tua pengen punya, buru-buru punya anak. Ente kerjaan ente kayak gitu, ternyata terburu-buru, nggak baik itu kerjaan setan. Jadi jangan, harus berproses. Nggak ada Pak, kita harus berproses. Nggak ada doa itu langsung aja, nggak bisa, proses dikit.
itu diajarin, itu saja ditegur ya, baru akhirnya bisa ya, artinya terburu-buru itu dari syaitan sampai dia kena hukuman, akhirnya bisa dilepaskan kepada sampun. Subhanallah, makanya terburu udah banyak termasuk tadi al-jama'atul quwwah wa firqatul adab, sama-sama enak kalau sama-sama. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, kalau kita doa ini kekuatan kita hebat gak? Mana doa yang berjamaah yang nembus langit dengan cepat ya, makanya kalau doa amin ini bener Pak, jangan kita benar-benar amin itu isim fi'il, kalimatnya kayak isim cuman itu maknanya fi'il. Istajib, terima doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada